Emang bener ya, orang tuh lebih demen investasi di rumah daripada apartemen? Nah, ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan banyak orang, khususnya mereka yang mau beli properti. Sebenarnya bener apa kata lu? Orang lebih banyak prefer ke rumah daripada apartemen. Karena apa? Pertama, rumah landed atau rumah tapak itu dibangun di atas tanah kepemilikan punya kita sendiri. Nah, tanahnya ini yang bikin harganya tuh terus naik secara historikal, teman-teman, dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, gua ambil di lokasi BSD Cibubur, Bogor ya, area-area kita bahas di sekitar Jakarta dan Jakarta. Itu kenaikan tanahnya itu sampai 20 hingga 30% per tahun. Dibandingkan dengan apartemen, apartemen tuh anggaplah kalian bayangin aja satu kotaknya, tanahnya itu satu kotak dengan luas 6.000 meter persegi, tapi distribusi unitnya itu bisa sampai sekitar 50 hingga 200 unit. Nah, itu kan jumlah unitnya banyak, sedangkan tanahnya kan cuma satu kotak doang. Beda dengan apartemen yang nilai tanahnya itu tersebar ke beberapa unit. Misalnya ada apartemen tipe mid-rise yang dimana artinya jumlah lantainya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 9 sampai 15 lantai. Dengan luas total tanah yang dibangun di atas apartemen tersebut mungkin 3.000 sampai 6.000 meter persegi. Kita ambil secara rata-rata ya. Dan total jumlah unit yang dibangun di apartemen tersebut 200 hingga 300 unit. Gua ambil salah satu kasus, satu contoh yang sangat nyata, yaitu di Menara Victoria yang terletak di Fatmawati City Center, di mana jumlah total unit yang dibangun itu 407, tapi permintaannya atau harga yang ditawarkan itu stagnan, teman-teman. Itu di kisaran 35 sampai 36 juta per meter. Itu tidak berubah dari tahun ke tahun itu. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, dia mempunyai supply unit yang banyak, tapi permintaannya tuh tidak ada. Yang kedua, secara garis besar, rumah tapak atau rumah landed itu lebih gampang liquid dibandingkan apartemen. Alasannya simpel, rumah itu biasanya orang beli rumah itu untuk jangka panjang, untuk tempat tinggal jangka panjang. Berbeda dengan apartemen. Dan biasanya rumah lebih gampang di resell atau dijual kembali, teman-teman. Karena apa? Pertama, rumah itu biaya perawatannya lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan apartemen yang harus bayar biaya service charge setiap bulan terus-menerus. Dan rumah tapak itu permintaannya juga lebih luas dan lebih stabil dibandingkan dengan apartemen. Nah, rumah tapak ini berdasarkan data yang udah gue riset dari propertyindonesia.id, itu gue lihat perbandingan penjualan antara rumah tapak atau landed house dengan apartemen. Di tahun 2024, sebanyak 5.900 unit rumah tapak itu terjual, sedangkan apartemen hanya 668 unit apartemen yang terjual di tahun 2024. Dari sini kita bisa ngelihat seberapa banyak orang tertarik dengan properti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, yaitu lebih banyak rumah tapak dibandingkan dengan apartemen. Selain itu, di Indonesia ini, stigma orang itu memiliki rumah landed house itu lebih prestisius dibandingkan dengan apartemen. Karena mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin privasinya lebih terjaga. Kedua, mereka bisa punya halaman parkir di halaman rumah mereka sendiri. Nah, alasan yang ketiga, rumah tapak atau rumah landed house itu tidak tergerus oleh depresiasi fisik. Berbeda dengan apartemen. Kalau apartemen itu ada penurunan kualitas nilai bangunan. Misalnya maintenance cost-nya yang tinggi, itu pertama. Kedua, itu ada biaya IPL yang harus dibayarkan oleh penghuni apartemen, dan juga ada potensi aging atau aging property dari sebuah apartemen. Misalnya liftnya rusak, bangunannya sudah mulai kusam, ataupun cat dari apartemennya tuh rontok, teman-teman. Berbeda dengan rumah, kalau kita punya rumah landed house atau rumah tapak, kita renovasi, kita bagusin, kita cat baru, bangunannya kita poles, semennya kita ganti, ataupun intinya kita renovasi, maka nilainya juga akan bertambah, teman-teman. Kalau apartemen nggak bisa ya. Itu merupakan poin-poin kenapa rumah tapak atau rumah landed lebih banyak diminati dibandingkan apartemen. Tapi juga sebenarnya apartemen nggak buruk-buruk amat, teman-teman. Apartemen itu akan lebih cocok apabila untuk investasi jangka pendek. Gua ambil contoh misalnya sebuah apartemen lokasinya di dekat dengan lokasi prime dan TOD. Nah, contohnya ya, salah satunya itu di daerah CBD, mungkin di Kuningan, mungkin di Tamrin, yang langsung terintegrasi dengan fasilitas MRT dan LRT. Itu sangat banyak diminati oleh orang-orang. Karena apa? Lokasinya juga strategis. Kedua, transit oriental development-nya juga tersedia. Itu pertama. Kedua, apartemen cocok sekali untuk investasi jangka pendek. Misalnya lu punya apartemen full furnish dan lu sewakan ke beberapa orang, misalnya anggap aja ke mahasiswa ataupun karyawan, pekerja. Itu lu bisa dapet yield 5-8% per tahun. Terutama di daerah Jakarta Selatan, BSD, dan Alam Sutera. Itu memiliki potensi sewa yang tinggi banget. Nah, itu merupakan salah satu poin-poin penting kenapa rumah tapak lebih banyak diminati dibandingkan dengan apartemen. Mungkin teman-teman ada beberapa poin-poin lagi boleh ditambahin di komentar, kita belajar bareng-bareng.